Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai value management di program Primavera. Value management terdiri kita akan membatasi terminologi value management ini dari tiga terminologi ini. Planned value, actual cost, and value. Pada video terdahulu kita telah belajar bersama mengenai planned value dan earned value. Nah, sekarang kita akan mempelajari actual cost. Ini dia ya, kita akan mempelajari actual cost. Dengan mendapatkan tiga terminologi ini, dia tadi. Yang titik pertama itu planned value. Berapa banyak pekerjaan yang direncanakan. Titik kedua ini berapa banyak pekerjaan yang telah diselesaikan. Titik yang ketiga ini berapa banyak biaya aktual terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dan kita membatasi terminologinya ini. 2.5 basic terminologi. Nah, titik yang pertama itu planned value, budget cost of work scheduled. Ini dia, budget cost of scheduled. Dan earned value cost atau budget cost work performance dan actual cost atau ACWP, actual cost work performance. Ini dia. Kita akan membatasi earned value management ini pada terminologi ini. Untuk mengukur indeks jadwal, apakah lebih dulu, ahead, atau on schedule, sesuai dengan jadwal, atau behind schedule, terlambat. Langsung saja. Ya. Bahasan kali ini adalah actual cost. Nah, actual cost ini dia actual cost. Jika kita telah mengisi actual unit. Ya, actual unit. Di mana actual unit ini dihasilkan dari resource. Ini dia resource-nya. Ketika kita mengisi actual unit, actual cost akan muncul. Nah, resource ini jika kita telah mengassign resource kepada setiap activity di sini. Ya. Seperti survey dan setting out, filing driven, excavation, cutting file. Kemudian di WBS foundation work yaitu land concrete, pilot treatment. Itu. Cara yang pertama adalah kita buka status ini, ya, tab. Kemudian kita isi started, actual start suatu pekerjaan. Jika pekerjaan itu telah dimulai. Kemudian finished, actual finish dari suatu pekerjaan jika pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan. Jadi buka status dulu, tab status. Step kedua adalah buka tab resource. Setelah dibuka tab resource, kita isi actual unit. Actual unit ini berdasarkan laporan dari lapangan, berapa manpower, berapa material, berapa equipment, berapa tools yang telah kita gunakan, berapa material yang telah dikonsumsi atau yang
telah dipakai. Setelah kita mengisi tadi, kita run ya, tool, dan kita pilih schedule, maka muncul dialog tab ini schedule. Current data date-nya kita pilih sesuai dengan tanggal kita sekarang. Kita pilih ya. Setelah kita pilih baru kita run schedule. Oke, kita langsung ke Primavera-nya. Kita berbicara tentang actual cost. Kita buka tab detailnya di sini. Ini dia detail. Oke, kita ke status. Rencana dimulai tanggal 31. Ini hari Jumat. Nah, ini dia. Pilih time scale. Kita pilih ini year weekday. Nah, ini dia. Kita pilih. Kemudian kita apply. Oke. Ini dia telah terbuka. Ya, ini hari Jumat tanggal 31. Karena kalendernya ini adalah 5 hari kerja, berarti Sabtu Minggu libur. Kemudian aktual pekerjaan dimulai berarti tanggal 3. Kita pilih start. Nah, ini dia. Muncul A ini, huruf A ini menandakan aktual. Kemudian kita pilih tanggal 3. Agustus. Select. Oke. Tadi setelah status tab kita isi, bisa kita isi lewat sini aktual. Kita harus tahu pasti dari total research itu berapa aktual jam yang telah dikonsumsi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua dari resource ini. Aktual unitnya untuk supervisor. Ini default unit per time berarti dia kerja suatu unit per time ini 8 hours per day. Jadi dia 8 jam per hari. Ya, supervisor ini kita isi dengan 8 jam. Dan surveyor 8 jam. Kemudian asisten surveyor 8 jam. Ini 100%. Kita kembali lagi ke status. Setelah itu kita run di tanggal 3. Tool, schedule, kita pilih tanggal 3, ini kita klik. Current data date-nya kita pilih di tanggal 3. Ini dia, select, schedule. Nah, ini terisi 24. Kemudian duration-nya ini belum terisi. Kemudian remaining day-nya. Dan pekerjaan itu tepat selesai tanggal 3. Maka kita cek. Nah, ini secara otomatis menjadi 100%. Ya. Remaining-nya juga sudah kosong. Kita lihat aktual date-nya itu 1 hari. Maka timbullah aktual cost ini dia. Aktual cost ini lahir dari tadi resource aktual unit kita input. Aktual unit ini lahir dari resource ini. Ya. Karena masing-masing resource ini memiliki price per unit. Ini dia price per unit. Ini 70.000 per hours dikali 8 ya. Jadi 560.000. Ini 560.000 sama halnya dengan supervisor. 50.000 per jam kali 8 berarti 400.000. Total dari sini menjadi budget at completion. Ini 1.200.000. Aktual cost-nya 1.200.000. Oke. Dan kita next activity yaitu piling driver ini. Direncanakan tanggal 3. Selesai tanggal 4 dengan durasi 2 hari. Nah, aktualnya kan belum diisi, maka aktual duration belum terisi. Kembali kita isi lagi. Langkah pertama kita pilih activity apa yang akan kita update.
yaitu filing driven. Setelah kita pilih, kita buka di tab status. Nah, dan laporan dari lapangan, memang benar tanggal 3 ini langsung bisa dikerjakan. Oke, kita started telah dimulai tanggal 3. Oke. Tanggal 3. Setelah itu, ya, berapa ini present complete-nya berdasarkan physical. Physicalnya berdasarkan laporan di lapangan telah mencapai 50%. Diisi 50%. Ya. Setelah itu kita ke resource. Ya, aktual cost-nya belum muncul ya. Ya kan? Kita ke resource, kita isi di sini. File yang terpancang dari total 16 pada tanggal 3 hanya 8. Kemudian file rig ini terpakai 8 jam. Kemudian trigger pakai 8 jam, supervisor 8 jam. Nah, aktual cost muncul di sini. Aktual cost di sini total dari aktual cost di sini. Ini 32 tambah 2 34. Ini totalnya. Ini 2 tambah 6 700 800. 900 ini. Oke. Setelah tadi kita run di tanggal 4. Ini schedule percent complete-nya. Ya, ini berdasarkan dua data date dikurangi baseline start, ini baseline startnya dibagi dengan baseline finish dikurangi baseline start, itu dibagi dengan durasi ini ya, dia nanti akan muncul 50%. Ini performance ini berdasarkan tadi, performance ini berdasarkan activity percent complete. Ini activity percent complete-nya berdasarkan physical, tadi physicalnya telah kita isi 50%. Oke, kita run tool schedule, kita pilih di tanggal 4, select schedule. Nah, ini dia cuma 50%. Ya. Aktual cost-nya muncul. Kemudian kita status kita pilih. Dan di sini aktual finish kita pilih tanggal 4. Select. Kita pilih. Select. Nah, physical sudah 100%, resource-nya juga jadi 100%. Ini unit persen kami 100%, aktualnya 100%, 16/16 jadi 100%. Ini dia muncul aktual cost. Ya. Kemudian nilai plan value cost ini kok berbeda dengan budget at completion karena belum melebihi dari tanggal 4 ini. Sekarang ya, kita run di tanggal 5. Tuh, schedule, kita pilih current data date-nya tanggal 5, select schedule. Nah, dia berubah. Jadi schedule percent complete ini mengikuti durasi. Ya. Jadi ini dan dia harus melewati tanggal baseline baru dihitung 100%. Itu aktual cost. Bagaimana cara mengupdate aktual cost. Jadi, pilih activity dan pilih status, kapan pekerjaan itu aktual dilaksanakan, ya. Kemudian isi physical percent complete-nya berapa persen sampai dengan waktu itu dilaksanakan, ya. Kemudian ini labor unit dan labor non unit ini akan berubah sesuai dengan resource. Nah, ini dia ya. Itu bagaimana cara menghasilkan aktual cost. Demikian juga on value cost telah dibahas pada video sebelumnya. Demikian juga plan value cost telah dibahas pada video sebelumnya. Nah, ini dia. Setelah itu, ya, kita kembali ke slide tadi. SPI. Ini. Schedule Performance Index. Ya. Indeks pelaksanaan
jadwal adalah earn value dibagi dengan plan value. SPI Schedule Performance Index. Earn value, ini dia, earn value dibagi dengan plan value. Ini dia plan value. Next slide. Ini dia. Nah, jika hasil tadi antara earn value dibagi dengan plan value lebih kecil dari 1, berarti dia behind schedule, telat. Jika hasil dari pembagian antara earn value dengan plan value lebih besar dari 1, berarti dia ahead. Ya. Jika sama dengan 1, berarti on schedule. Contoh, durasi pekerjaan tadi 2 hari. Ya. 2 hari. Kemudian diselesaikan dalam 2 hari. Jadi 2/2. Jadi 1, berarti dia on schedule. Menunjukkan how efficiently are we using time. Bagaimana kita menggunakan waktu secara efektif. Kita lihat SPI-nya berapa. Karena SPI ini belum muncul, ya. Nah, ini dia. Ini. Berarti ini 1. Sama ini ya. Actual duration-nya 1 dibagi 1. Maka schedule percent complete-nya 1 dibagi 1, 1. Atau tadi schedule performance index adalah earn value tadi ini dibagi dengan plan value. Jadi 1.200.000 dibagi 1.200.000 sama dengan activity tadi yang kedua, ya, filing driven tadi, ya. Earn value dibagi dengan plan value karena nilainya sama, jadi nilainya 1. Itu ya. Itu bagaimana cara menilai suatu project dengan schedule. Kemudian kita lihat di Gantt chart-nya. Nah, ini dia. On schedule. Memang pekerjaan survei dan setting out ini dikerjakan di hari Senin. Tapi setelah pekerjaan hari Senin itu langsung dikerjaan filing. Dan kerjaan filing ini on time. Maka tadi hasilnya 1, berarti on schedule. Sekarang kita next activity itu excavation. Nah, kita umpamakan excavation ini terlambat. Baseline-nya tanggal 5. Kita umpamakan aktual start-nya tanggal 6. Maka kita pilih status. Ini started-nya kita checklist. Kemudian kita pilih di tanggal 6. Select. Nah, oke. Unit percent complete-nya ini kita isi di resource. Dia telah mengerjakan 1 hari. Nah, itu. Mengerjakan 1 hari. Kemudian jam kerjanya ini default unitnya. Ini budget unitnya ya. Maaf, ini budget unit per time-nya. Budget excavator per days 8 jam. Nah,
Tanggal 6 ini tadi aktual, berarti 8 jam. Dan operator alat berat juga, operator eskavator 8 jam. Kemudian supervisor juga 8 jam. Oke, kita kembali ke status. Ini maka terisi 50%. Nah, non labornya 8 jam. Tadi eskavator. Kita ganti ke labor unit. Nah, ini. Karena tadi ada 2 orang, 8 kali 2, 16. Yaitu supervisor dan operator. Setelah tadi, kita run di tanggal 6 ini, ya, setelah ada pelaksanaan, kita run di tanggal 7. Karena kita telah melewati hari tanggal 6 ini. Tool, schedule, kita pilih ke tanggal 7. Select, schedule. Nah, diperkirakan oleh Primavera, jika performance-nya seperti itu tadi, ini 50%, maka diperkirakan jatuh pada tanggal 10 selesai. Namun kita bisa mengerjakan pekerjaan itu selama 2 hari. Berarti ini kita pilih finish. Nah, ini kita pilih ke tanggal 7. Nah, itu dia. Terus, nah, ini schedule person completion 100 tadi. Schedule ini berdasarkan baseline date, yaitu data date dikurangi dengan baseline start dibagi dengan baseline finish dikurangi baseline start dikali 100. Oke. Kita run tanggal 7 telah kita lewati hari itu ke tanggal 8. Tool, schedule, pilih tanggal 8, select, schedule. Nah, ya. Semuanya masih on budget. Budget and completion sama dengan on value, sama dengan final value, sama dengan actual cost. Ya, hanya harinya aja yang telat, namun resource-nya tidak ada penambahan. Oke, lihat finish-nya ini. Sudah ada actual start. Ini aktual. Kemudian kita lihat schedule performance index. Ini dia. 1 karena 2 dibagi 2 ya. Kemudian kok ini actual duration-nya 1. Ini kalau tidak salah tanggal 7 ini hari Minggu. Nah, 1 ya. Nah, ini dia. Ini ya lihat, ini behind schedule. Tapi tidak ada waktu istirahat. Jadi masih dikatakan on schedule. Karena kita menggunakan 5 hari kerja dalam seharinya 8 jam. Kita lihat di sini. Kita buka kalender. Kita klik kolom. Kemudian kita klik general. Dan kita klik kalender. Kita pindahkan ke sisi sebelah kanan. Setelah cost performance index. Klik tanda panah ini. Dia pindah ke sini. Oke. Nah, kita lihat. Ini project calendar. Project asset calendar. Kita lihat di project asset calendar itu berapa jam kerja sih? Ini 5 kali 8 ya. Karena saya yang buat, jadi saya tahu. Ya, enterprise calendar. Tadi kita project asset calendar. Project asset calendar. Modify. Nah, ini dia. 5 hari kerja. Sabtu dan Minggu libur. Ini dia, 5 kali 8. Oke. Terus karena ada hari libur masih dikatakan on schedule. Itu bagaimana cara menghasilkan actual cost dari resource ini. Resource ini ya, actual unitnya akan tampil setelah resource ini kita assign. Itu dia. Jika nilai schedule performance indexnya jadi masih on schedule.
Jika lebih besar dari 1, behind schedule. Jika lebih kecil dari 1, ahead, lebih cepat dari jadwal. Itulah bagaimana cara mengukur performance suatu project dengan on value management. Ya, dengan on value management juga kita bisa melihat cost. Ya. On value cost ini berapa biaya yang didapat. Actual cost ini berapa biaya yang dikeluarkan. Plan value ini berapa biaya yang direncanakan. Oke. Ini ya. SPI lebih kecil ya, dari 1, behind schedule. Ya. Ini rencananya plan value cost ini nilai yang didapat. Plan value ini nilai yang direncanakan. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ya, kritik, saran, dan komen akan isi di bawah. Tidak menutup kemungkinan ya, ada kesalahan dalam menjelaskan. Langsung saja di komen untuk perbaikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.